kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 63. Paman Jiande, kamu terlalu memujiku. Itu membuatku malu. Sebuah suara datang dari luar saat sosok Tang Xiu muncul di pintu. Ekspresi terkejut langsung tergambar di wajah Su Jiande dan penduduk desa Su lainnya. Su Jiande berusaha untuk berdiri, tetapi Tang Xiu menghentikannya. Paman Jiande, kamu terluka, jadi jangan bangun. Bagaimanapun juga, kita ini saudara, jadi kita bisa saling memaafkan. Bagaimana? Apakah lukamu sudah pulih? Tang Xiu tersenyum padanya dan bertanya. Su Jiande berkata dengan gembira. Pemulihannya sangat hebat. Dokter mengatakan aku hanya butuh 10 hingga 15 hari sebelum aku bisa meninggalkan rumah sakit. Tang Xiu, itu benar-benar kamu. Tapi, bukankah kamu akan pergi ke Kabupaten Qinghe? Kenapa kamu kembali ke Kota Bintang sekarang? Semuanya telah ditangani dengan baik di rumah, dan pelaku yang melukai Anda telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mereka juga membayar ganti rugi. Jadi, begitulah akhir dari insiden itu. Sedangkan saya, ada beberapa hal yang harus saya urus, jadi saya kembali ke Star City. Segera setelah itu, Tang Xiu menyapa penduduk desa lain di dalam bangsal. Meskipun saat ini dia kaya dan berkuasa, serta dipuji sebagai dokter ilahi di rumah sakit ini, dia tidak bersikap sombong dan sikapnya tetap rendah hati seperti biasanya. Di ranjang berikutnya, lelaki tua berambut putih yang setengah duduk di kepala ranjang menatap Tang Xiu dengan ekspresi penasaran. Anak-anaknya juga melakukan hal yang sama. Mereka mendengar bahwa tabib suci Tang masih sangat muda, tetapi di luar imajinasi mereka bahwa dia akan semuda ini. Melihat Tang Xiu dan penduduk desa Su saling menyapa, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, pahlawan sejati datang dari masa muda. Aku pernah mendengar bahwa tabib ilahi Tang masih muda, tetapi menjadi semuda ini di luar imajinasiku. Tabib ilahi Tang, kau datang dan pergi seolah-olah itu hanya kebetulan. Bolehkah aku memintamu untuk memeriksa penyakitku sekarang? Tang Xiu menatap lelaki tua itu dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Tepat ketika dia tiba di departemen rawat inap, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Di seluruh departemen rawat inap, setidaknya ada 20 pria berpakaian kasual yang mengawasi tangga dan lift. Ada juga beberapa pria berwajah tegas di koridor bangsal yang tampaknya adalah ahli seni bela diri yang juga sengaja mengawasi bangsal. Oleh karena itu, dia sudah menduga bahwa identitas lelaki tua itu pastilah luar biasa. Lebih jauh, dia merasa lelaki tua itu agak familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, apa penyakitmu? Lelaki tua itu tersenyum kecut. Ini asma, penyakit kronis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Penyakit ini makin parah akhir-akhir ini. Oleh karena itu, ketika saya mendengar bahwa Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City memiliki seorang dokter ilahi yang bertugas, anak-anak saya membawa saya ke sini dari Beijing. Bagaimana aku harus memanggilmu? Tang Xiu mengangguk. Orang tua itu tertawa. Nama keluargaku juga Tang. Seluruh keluarga kita seharusnya berasal dari garis keturunan yang sama sekitar 500 tahun yang lalu. Nama keluarga Tang, dari Beijing? Alis Tang Xiu berkerut. Meskipun Su Lingyun tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang ayahnya kepadanya, namun dia telah memberitahunya bahwa ayahnya berasal dari Beijing dan juga bermarga Tang. Namun, dia menggelengkan kepalanya diam-diam, karena dia tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu dapat terjadi di dunia. Terlebih lagi, ayah yang sama sekali tidak menyayanginya itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Latar belakang keluarga ini tidak sederhana. Jika dia memiliki hubungan dengan keluarga ini, apakah mungkin dia akan menyukai ibunya yang hanya seorang wanita biasa dari pedesaan? Tang Xiu menatap wajah lelaki tua itu yang tersenyum dan berkata dengan ringan. Sejujurnya, aku tidak punya kesan yang baik terhadap orang-orang yang bermarga Tang. Kalau boleh, aku benar-benar ingin margaku menjadi Su. Lagi pula, asma sangat mudah diobati. Masalah penyakitnya ada di dalam paru-paru. Tunggu saja sampai keluargamu membawamu ke ruang konsultasi dan aku akan mengobatimu di sana. Ketuk, ketuk. Pintu diketuk saat Li Hongji, ditemani oleh dua pemimpin rumah sakit, melangkah masuk. Ketika dia melihat Tang Xiu, dia langsung berbicara dengan penuh semangat. Tang Xiu, kamu benar-benar datang. Kamu tahu, aku sangat gembira sekaligus tertekan saat ini. Jika kamu tidak datang, aku khawatir aku harus mengunjungimu.
Ah, kata Tang Xiu dengan ekspresi bingung. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Li Hongji memaksakan senyum. Tentu saja ada hal-hal yang membutuhkanmu. Berkatmu, rumah sakit medis Tiongkok Star City kami menjadi terkenal di seluruh negeri. Kamu telah menyembuhkan penyakit dalam yang sulit diobati dan juga merawat banyak pasien yang datang dari daerah lain di negeri ini, yang tidak dapat dirawat oleh dokter-dokter hebat dari banyak rumah sakit besar. Karena itu, kamu adalah supernova yang paling memukau di dunia medis. Jangan bilang kalau kamu tidak menyadarinya saat datang ke rumah sakit. Departemen rawat inap ini sudah dipenuhi pasien yang datang dari seluruh negeri. Bahkan setiap koridor di setiap lantai untuk sementara diisi dengan tempat tidur pasien. 50 tempat tidur yang kita beli kemarin jauh dari memadai, ada banyak pasien yang berbaring di koridor. Tang Xiu tercengang dan berkata dengan tidak percaya. Ketenaran rumah sakit medis Cina Kota Bintang benar-benar menjadi begitu besar? Li Hongji memaksakan senyum dan berkata. Itu benar sekali. Tang Xiu menyentuh hidungnya dan berkata dengan ringan. Sepertinya aku harus mengurangi frekuensiku memberikan layanan medis di sini. Pohon-pohon yang tinggi menarik angin, sedangkan aku sendiri tidak suka berdiri di pusat perhatian. Ia kemudian menoleh dan berkata kepada lelaki tua itu. Bagaimana kalau begini, biarkan anak-anakmu mengantarmu ke ruang konsultasi? Aku akan memeriksamu di sana. Setelah itu, kau bisa menghemat waktu dan segera pergi. Li Hongji menatap lelaki tua itu, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ia lalu berkata cepat. Ketua senior, karena Tang Xiu bersedia mengobatimu, asmamu akhirnya bisa disembuhkan. Dia percaya pada Tang Xiu karena dia tahu satu hal, yaitu Ibu Sun Wanjing. Dia adalah seorang wanita tua yang menderita kanker hati stadium menengah dan disembuhkan oleh Tang Xiu. Akan menjadi lelucon jika seorang tabib yang mampu menyembuhkan kanker hati stadium menengah seorang wanita tua tidak mampu menyembuhkan asma. Oleh karena itu, dia cukup percaya diri pada Tang Xiu. Pejabat senior? Tang Xiu mengerutkan kening. Sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia merasa bahwa lelaki tua ini tampak agak familiar. Dia adalah salah satu pemimpin tertinggi negara, dan dapat dikelompokkan dalam 10 tokoh paling berpengaruh di seluruh negeri. Dia biasa menontonnya di berita TV sebelumnya. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan menjawab dengan suara rendah. Presiden Li, bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak memanggilku seperti itu? Tidak apa-apa memanggilku Tang Tua. Ah, ya. Li Hongji segera tersenyum patuh dan berkata. Orang tua itu menatap Tang Xiu sambil tersenyum dan berkata. Dokter Dewa Tang, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Jika ada yang perlu dipersiapkan sebelumnya, kamu bisa langsung memberitahu Presiden Li. Tang Xiu mengangguk pelan. Siapkan baskom berisi air hangat dan handuk bersih. Siapkan juga alkohol medis dan kapas alkohol untukku. Pemimpin rumah sakit yang menemani Li Hongji di belakang segera berkata. Saya akan segera menyiapkannya. Tang Xiu melambaikan tangannya lalu berbicara kepada Li Hongji. Saya harus pergi ke luar negeri selama beberapa hari. Jika saya dapat menangani masalah ini lebih cepat dari jadwal, saya masih punya waktu sebelum kuliah dimulai, jadi saya akan datang ke rumah sakit dan memberikan layanan medis selama beberapa hari. Namun, jika saya pulang terlambat, saya tidak akan bisa memberikan layanan medis di sini lagi. Saya hanya akan punya waktu lagi saat liburan tiba. Mengenai pasien yang datang dari seluruh negeri, rumah sakit masih memiliki dokter lain, jadi Anda bisa membiarkan mereka menanganinya. Begitu Li Hongji mendengarnya, ekspresi pahit dan masam langsung menutupi wajahnya. Rumah sakit telah menerima begitu banyak pasien luar. Jika Tang Xiu harus menurunkan beban kerjanya, mungkin dia, sebagai pemimpin tertinggi, tidak akan mampu menahannya. Lagi pula, ada banyak orang di antara pasien yang memiliki latar belakang luar biasa. Meskipun mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di depan mereka, beberapa orang benar-benar tidak baik untuk disinggung. Bab 258, Peristiwa Tak Terduga. Li Hongji ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. Tang Xiu, kamu tidak perlu menunggu beberapa hari sebelum pergi ke luar negeri. Bisakah kamu mengambil cuti 2 hari sebelum pergi? Selain itu, pasien-pasien itu agak menyedihkan, dan mereka datang dari tempat yang jauh. Jika mereka tidak dapat menemuimu, mereka akan sangat kecewa. Kamu dapat yakin bahwa, setelah kamu memberikan layanan medis selama 2 hari, aku akan segera mengumumkan cutimu karena suatu hal penting,
dengan mengatakan kamu tidak akan kembali ke rumah sakit medis Tiongkok Star City kami dalam waktu dekat. Tang Xiu terdiam sejenak sebelum mengangguk. Baiklah. Aku masih ada urusan besok, tapi setelah selesai aku akan ke sini untuk berobat selama 2 hari. Li Hongji terkejut dan berkata, bagus. Saya akan segera memberitahu semua orang. Ketuk, ketuk. Pintu bangsal diketuk. Saat melihat kerumunan orang di luar yang hendak memasuki ruangan, Tang Xiu menatap kosong sejenak, ekspresi terkejut memenuhi matanya. Itu karena dia mengenal seseorang di antara mereka, pemilik manor selat tepi laut di Pulau Jingmen, Tang Dong. Ekspresi wajah lelaki tua di ranjang rumah sakit itu berubah muram ketika dia bertanya dengan nada berat. Mengapa kamu ada di sini? Tang Dong sendiri jelas terkejut saat melihat Tang Xiu di sini. Dia menghadap Tang Xiu dan mengangguk padanya. Sambil memaksakan senyum, dia kemudian menjawab lelaki tua itu. Paman, ayahku mendengar bahwa kamu mengunjungi Star City untuk berobat, jadi dia ingin aku datang dan menemuimu. Selain itu, aku juga punya kenalan di Star City. Oleh karena itu, kunjunganku kali ini juga untuk mengantarkan sejumlah barang kepadanya yang siap untuk diperdagangkan. Lelaki tua itu mendengus dingin. Jarang sekali ayahmu mengingatku, ya? Baiklah. Karena kau sudah datang dan juga melihatku, pergilah dan urus urusanmu sendiri. Tang Dong tersenyum kecut. Paman, bahkan jika aku ingin mengurus bisnisku, aku tetap harus mencari kenalanku terlebih dahulu. Jika aku pergi sekarang, aku tidak akan bisa menyelesaikan transaksi bisnis. Orang tua itu berteriak dengan marah. Entah kau mampu atau tidak mampu menjalankan bisnismu, apa hubungannya dengan tempat ini? Kau sudah dewasa, tapi bagaimana kau bisa bersikap sembrono? Apa mungkin kau bisa menjalankan bisnismu di sini? Tang Dong memaksakan senyum kecut. Paman, orang yang akan bertransaksi denganku, ada di sini. Orang tua itu terkejut sesaat sebelum dia menjadi marah. Pada saat ini, secerca senyum terungkap di wajah Tang Xiu saat dia berkata, Tang Dong, berapa banyak kargo yang kamu bawa kali ini? Tang Dong mengulurkan jarinya sambil tersenyum. 5. Tang Xiu mengangguk. Di mana mereka? Saya sudah mengirim beberapa orang untuk mengawal mereka ke tempat transaksi terakhir. Awalnya saya ingin menemui paman saya sebelum menelepon Anda. Tapi saya tidak pernah menyangka akan bertemu Anda di sini. Bagaimana? Anda juga punya saudara atau teman yang dirawat di rumah sakit di sini? Tang Shi menunjuk kedua penduduk desa yang terbaring sakit dan menjawab. Ya, mereka terluka. Jadi saya datang untuk menjenguk mereka. Saya juga sama. Saya tidak menyangka kebetulan seperti ini, orang tua ini ternyata adalah paman Anda. Presiden Li, meskipun saya tidak berbicara, mungkin rumah sakit Anda bahkan takut menagihnya untuk biaya rawat inap dan perawatan medis, bukan? Li Hongji tersenyum malu. Tentu saja, tentu saja. Lelaki tua itu duduk di atas kepala ranjang sambil menatap Tang Dong dan Tang Xiu dengan heran. Ia tidak menyangka keponakannya akan mengenal Tang Xiu dan bahkan memiliki kesepakatan bisnis dengannya. Karena penasaran, ia bertanya. Tang Dong, kerja samamu dengan Dr. Ilahi Tang, bisnis macam apa itu? Dr. Ilahi Tang? Tang Dong menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh dan menjawab dengan jujur. Paman, kamu juga tahu tentang rumah keluarga kita. Tang Xiu membeli tulang-tulang binatang buas itu beserta bahan-bahan lain dari tubuhnya dengan harga tinggi. Aku sudah menjual 4 binatang buas yang sudah mati beserta tulang-tulangnya, dan kali ini aku membawa 5. Orang tua itu tercengang. Dokter Tang, apa yang Anda hasilkan? Selain menjadi dokter di rumah sakit ini, Anda juga tampaknya seorang mahasiswa. Apakah Anda sudah memulai bisnis sendiri? Tang Xiu berkata dengan enteng. Aku memang punya usaha kecil yang menghasilkan uang dan menghidupi keluargaku. Kau punya status terhormat, jadi kau tidak tahu kesulitan orang-orang kecil seperti kami. Orang tua itu terdiam. Dia bermarga Tang dan dipanggil Tang Kuo Sheng, sedangkan anak-anaknya di samping tempat tidur adalah Tang Yun Peng dan Tang Min. Pada saat ini, Tang Yun Peng mengerutkan kening. Tabib Tang, meskipun ayahku memiliki status tinggi, dia masih mengerti kesulitan rakyat. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang dia, aku minta kamu tidak berbicara tidak bertanggung jawab seperti ini. Tang Xiu menatapnya dengan dingin dan tidak menjawab. Tang Kuo Sheng memarahi dengan suara rendah.
Yun Peng, jangan bicara sampah. Meskipun dimarahi, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Tang Xiu telah menebak identitasnya dengan benar, tetapi dia tidak takut sedikit pun padanya. Seolah-olah status dan identitasnya tidak ada apa-apanya. Dia tahu bahwa jika orang biasa mengetahui identitasnya, dia yakin mereka akan sangat terkejut dan akan segera mulai bersikap hormat di hadapannya. Misalnya, Presiden Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, Li Hongji. Tang Yun Peng tersenyum sedikit dipaksakan saat dimarahi. Ia bermaksud memberi pelajaran pada Tang Xiu, tetapi bagaimanapun juga, Tang Xiu adalah seorang tabib, dan penyakit ayahnya juga membutuhkan perawatannya. Jadi, ia hanya bisa menahan pikiran itu di dalam hatinya. Melihat Tang Xiu, Tang Guosheng tertawa. Dokter Dewa Tang, aku membuatmu menertawakanku. Anak-anakku ini tidak berguna dan suka bicara omong kosong, jadi abaikan saja mereka. Hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa kau memiliki kemampuan yang begitu hebat meskipun masih sangat muda. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Di sisi lain, Tang Dong dapat melihat ketidakpedulian pada ekspresi Tang Xiu. Dia segera berkata, Tang Xiu, aku benar-benar tidak pernah tahu bahwa kau ternyata adalah seorang dokter ilahi. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti sudah memintamu untuk memeriksa pamanku. Tang Xiu berkata, tidak terlambat untuk mengobatinya sekarang. Meskipun dia memiliki beberapa masalah pernapasan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup selama 8 hingga 10 tahun lagi. Setelah aku menyembuhkan asmanya, dia masih bisa hidup selama lebih dari 10 tahun. Hebat. Tang Dong terkejut dan senang. Raut wajah Tang Dong tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata cepat. Tang Xiu, karena kamu dipuji sebagai dokter ilahi, bahkan pamanku terbang dari ribuan mil ke kota bintang untuk mengobatimu. Maka, bisakah kamu mengobati kakak ketigaku? Jika kamu bisa mengobatinya, aku akan memberikan semua tubuh dan tulang binatang buas itu kepadamu secara gratis, aku tidak akan meminta sepeser pun untuk itu. Tang Guosheng yang terbaring di ranjang, Tang Yun Peng dan Tang Min di samping ranjang. Semangat mereka semua tersentak saat mata mereka langsung menatap tajam ke arah Tang Xiu. Semuanya akan dikirimkan secara gratis? Tang Xiu menatap Tang Dong dengan heran. Harus diketahui bahwa harga tubuh dan tulang binatang buas sekitar 5 juta yuan, dan harganya akan terus naik nanti. Dan pria ini berkata dia akan mengirimkan semuanya kepadanya secara gratis? Harganya sendiri, bukankah itu angka yang terlalu besar? Apa penyakitnya? Tang Dong menjawab dengan nada berat. Otaknya terbentur keras dan dia koma selama 19 tahun. Pakar medis paling terkenal di seluruh dunia telah memastikan bahwa dia dalam kondisi vegetatif. Tang Xiu mengangguk. Jika ada kesempatan, aku akan mencobanya. Namun, aku sangat sibuk saat ini, jadi aku tidak punya waktu. Tang Guosheng bertanya dengan cemas. Dokter Dewa Tang, kakakmu, kamu bisa mengobati seseorang yang sedang dalam kondisi vegetatif? Tang Xiu berkata dengan enteng. Apakah aku bisa mengobatinya atau tidak? Aku baru bisa tahu setelah memeriksanya. Dia sudah koma selama 19 tahun, tetapi dia masih hidup sampai sekarang. Sepertinya kamu sudah berusaha keras. Ekspresi menyakitkan terpancar di wajah Tang Guosheng. Dia menggenggam erat telapak tangannya yang keriput. Setelah beberapa detik terdiam, dia berkata dengan getir. Dia putra bungsuku. Dia berusia 25 tahun saat memasuki kondisi vegetatif, dan kebetulan, dia terluka di kota bintang ini. Kota bintang? Tang Xiu tercengang karena hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu bertanya dengan nada yang dalam. Siapa nama putra bungsumu? Tang Yunde. Tang Guosheng menjawab dengan nada rendah dan dalam. Apa katamu? Raut wajah Tang Xiu berubah drastis dan menjadi pucat, ketidakpercayaan tampak di matanya. Tang Yunde? Nama yang dikenal namun tidak dikenal, yang karenanya ia mengukirnya dengan kuat di dalam hatinya selama 20 tahun. Dan selama bertahun-tahun pemilik nama ini juga menjadi sasaran kebenciannya. Tang Guosheng tercengang saat melihat Tang Xiu. Dokter Dewa Tang, kenapa kau? Tang Xiu menatap tajam ke arah Tang Guosheng dengan tatapan dingin di matanya saat dia mengajukan serangkaian pertanyaan. Tang Yunde? Apakah dia hidup menyendiri 19 tahun yang lalu di Star City? Berusia 25 tahun saat itu? Berasal dari Beijing?
dan pernah menjadi prajurit terkenal? Tang Kuosheng tercengang. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Wajah Tang Xiu yang tidak sedap dipandang berubah menjadi lebih muram. Dia langsung mengerti. Dia kemudian menoleh untuk melihat Li Hongji dan membentak dengan nada tegas. Keluarkan mereka dari rumah sakit medis Cina Kota Star, dan keluar dari Kota Star. Aku tak akan pernah mengobati penyakitnya bahkan jika dia mati. Apa? Li Hongji terkejut. Ia tercengang dan tercengang saat Tang Xiu tiba-tiba mengamuk dengan hebat. Tatapan mata Tang Xiu seperti serigala, menatap Tang Kuosheng, Tang Yunpeng, Tang Min, dan Tang Dong dengan tatapan dingin dan datar. Dia berbalik dan segera pergi. Baru ketika dia sampai di tangga dia berhenti. Sambil menyandarkan punggungnya ke dinding, dia terengah-engah. Tang Yunde. Betapa ia dulu membenci pemilik nama ini. Awalnya ia mengira ia tidak akan membencinya lagi setelah ia dewasa, bahkan percaya bahwa kontak apapun di antara mereka tidak akan pernah terjadi. Namun, tiba-tiba dia mendengar nama pria itu dan bahkan melihat ayah dan saudara-saudaranya. Akumulasi kebencian yang telah terkubur dalam hatinya selama bertahun-tahun meletus sekali lagi. Kebencian ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya yang kesepian dan terabaikan yang telah membesarkannya. Tangan Tang Xiu gemetar. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakannya, dan menghisapnya 2 kali. Perlahan, kemarahan di dalam hatinya kembali normal. Di dalam bangsal. Keluarga Tang terkejut dengan reaksi Tang Xiu. Mereka tidak tahu mengapa Tang Xiu menunjukkan kebencian yang begitu besar kepada mereka. Ekspresi Tang Xiu tadi membuat mereka mengira mereka adalah musuh bebuyutannya. Apa yang telah terjadi? Bibir Tang Kuosheng bergetar dan menggeliat beberapa kali. Dia menatap pintu dengan linglung. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu saat matanya membelalak tak percaya. Dia kemudian berteriak dengan suara tegas. Cepat kejar dia. Temukan dia dan bawa dia kembali. Tang Yunpeng terbangun dari lamunannya, bertanya dengan ekspresi bingung meski sudah sadar. Ayah, situasi macam apa ini? Tang Kuosheng seakan tidak mendengar pertanyaan putranya. Dalam benaknya, ia berulang kali mengingat panggilan dari putra bungsunya sebelum ia berubah menjadi vegetatif. Ayah, kau akan menjadi kakek lagi. Yun kecil sedang hamil sekarang, sudah 3 bulan. Mungkinkah? Tubuh tua Tang Kuosheng sedikit gemetar. Dia tahu bahwa dia memiliki seorang cucu laki-laki atau perempuan yang hilang dan belum pernah dia lihat. 19 tahun yang lalu, dia telah mengirim sejumlah besar orang untuk mencari istri putra bungsunya, menantu perempuannya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, ia hanya tahu bahwa istri putra bungsunya bernama Little Yun, tidak ada informasi lain. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak dapat menemukan apapun dari penyelidikan tersebut. Ia selalu membayangkan bahwa putra bungsunya akan bangun suatu hari, dan kemudian ia akan mendengar darinya tentang menantu perempuannya dan cucu perempuannya. Sayangnya, dia dilanda kekecewaan. Bab 259, hanya sebagai orang asing. Tang Yunpeng memperhatikan ekspresi ayahnya yang terus berubah dengan mata penuh rasa ingin tahu, sedangkan Tang Min dan Tang Dong tampak bingung, karena mereka tidak tahu situasi seperti apa yang sedang mereka hadapi. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Tang Kuosheng tersadar dari lamunannya dan langsung memanggil karena melihat anak-anaknya masih ada di sana. Tang Yunpeng ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Saat dia memasuki koridor di luar, dia masih memikirkan seluruh prosesnya. Dia melambaikan tangan kepada seorang pengawal berpakaian kasual dan bertanya. Pemuda yang baru saja keluar dari bangsal, kemana dia pergi? Penjaga itu menunjuk ke arah tangga. Di sana, Tang Yunpeng mengangguk dan melangkah menuju tangga. Begitu sampai di sana, dia melihat Tang Xiu bersandar di dinding, tampak muram dan menghisap sebatang rokok. Dokter Ilahi Tang, aku ingin tahu alasanmu bertindak seperti itu. Tang Xiu menatapnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Kamu tidak punya hak maupun kualifikasi. Bahkan ayahmu juga tidak punya hak itu. Kalau aku tidak salah, saat itu Tang Yunde dikeluarkan dari keluargamu dan kemudian datang ke Star City sendirian, benar kan? Tang Yunpeng mengernyitkan alisnya dan bertanya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang situasi adik bungsuku? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak, tetapi ini sudah cukup bagi keluargaku untuk membenci keluarga Tangmu. Jadi,
Aku katakan kepadamu untuk tidak memprovokasiku. Keluarga Tangmu mungkin besar dan kuat, tetapi jika aku ingin menghancurkanmu, itu masih dalam kemampuanku. Kerutan di wajah Tang Yunpeng semakin dalam saat dia terus bertanya. Kamu tampak sangat bermusuhan terhadap kami. Apakah keluarga Tangku dan keluargamu memiliki kebencian dan dendam? Tang Xiu mencibir. Dendam? Alangkah baiknya kalau itu hanya dendam. Lupakan saja, aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak bisa mengobati penyakit ayahmu. Berusahalah untuk mengatasinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuruni tangga. Tunggu. Suara keras bergema. Bukan Tang Yunpeng, melainkan Tang Quosheng yang datang dengan seseorang yang menopangnya. Tang Xiu berhenti dan menatapnya dengan dingin. Tang Quosheng berhenti di depan Tang Xiu. Dia dengan hati-hati memperhatikan wajah Tang Xiu untuk waktu yang lama sebelum bergumam. Kamu mirip dengannya, setidaknya 60%. 20 tahun yang lalu, aku hampir menghancurkan Star City, tetapi tetap saja, aku gagal menemukan menantu perempuanku yang termuda, seorang wanita bernama Little Yun. Karena Yunde tiba-tiba terluka dan berubah menjadi vegetatif, sudah 20 tahun aku berharap dia bangun, jadi dialah yang dapat memberitahuku secara pribadi nama lengkap wanita itu. Pada waktu yang sama kemarin, dia memberitahuku bahwa dia sudah hamil dan tinggal di sini. Apa? Tang Yunpeng dan Tang Xiu berseru kaget tanpa mereka sadari. Bahkan mata Tang Dong terbelalak, ketidakpercayaan terpancar dari matanya. Mereka semua tahu tentang masalah ini, dan sudah lama mereka mencari jawabannya. Mungkinkah? Mata ketiga orang itu menatap Tang Xiu dengan intens. Tang Xiu terdiam. Dia tidak tahu apa-apa tentang fakta sebenarnya yang terjadi tahun itu. Jika pria itu tiba-tiba menghilang karena terluka parah dan berubah menjadi vegetatif lalu dibawa kembali ke ibu kota, haruskah dia membencinya karena ini? Akhirnya, Tang Xiu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tang Quosheng yang bersemangat, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Itu masalah keluargamu, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku mungkin bisa membantu dan mengobati penyakitmu, tetapi aku ingin kau tidak pernah muncul di Star City lagi setelah ini. Tang Quosheng melangkah maju dan berkata dengan penuh kesungguhan. Jika kamu adalah... Tang Xiu melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Tidak. Semakin aku mendengar nama yang dibenci itu, semakin ekstrim pula reaksiku. Terlebih lagi, aku sudah berusia 22 tahun dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun denganmu. Jadi, pergilah ke Bangsal dan aku akan merawatmu di sana. 22 tahun? Tang Quosheng mengerutkan kening dalam-dalam. Jika usia Tang Xiu menjadi acuan, dia tidak mungkin cucunya sendiri, namun respons dan penampilannya terlalu tidak biasa. Bahkan jika dia bukan cucunya, mungkin ada hubungan yang tidak terpisahkan antara dia dan menantu perempuannya. Tang Xiu, kau tahu tentang situasi putra bungsuku dan tanggapanmu terlalu tidak biasa. Jadi, aku yakin kau pasti tahu sesuatu. Tolong beritahu aku, keluarga Tangku pasti akan berterima kasih padamu untuk ini. Sambil berjalan menuju Bangsal, Tang Xiu menjawab dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Aku tidak peduli dengan rasa terima kasih keluarga Tangmu. Sebaiknya kau tidak memikirkan kekacauan ini dan lebih baik fokus pada asmamu. Jika kau ingin aku mengobatimu, hentikan omong kosong itu. Jika kau tidak ingin aku mengobatimu, jangan buang-buang waktu lagi di sini dan kembalilah ke Beijing. Tang Quosheng memasang ekspresi rumit di wajahnya. Semakin aneh tindakan Tang Xiu, semakin yakin dia akan kecurigaannya. Tang Xiu pasti tahu banyak tentang putra bungsunya dan istrinya. Namun, dengan sikap bermusuhan yang ditunjukkan Tang Xiu kepadanya, dia merasa bahwa dia tidak boleh bertindak tergesa-gesa. Cahaya aneh bersinar dari mata Tang Dong dan Tang Min meskipun mereka tetap diam. Namun, Tang Yunpeng mengerutkan kening dan berkata dengan nada tenggelam. Tang Xiu, sebaiknya kau perhatikan sikapmu. Tang Xiu mendengus dingin. Menurutmu sikapku tidak cukup baik? Kalau begitu, pergilah. Tang Yunpeng sangat marah. Dia adalah seorang pria dengan posisi penting dan juga pejabat tinggi di wilayah tersebut. Tidak seorang pun berani berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, ayahnya memiliki status yang lebih terhormat dan merupakan seseorang dengan status yang setara dengan beberapa negarawan senior di negara tersebut. Namun, sekarang, seorang pemuda berusia 20 tahun mempermalukannya,
membuatnya ingin segera bertindak melawan Tang Xiu. Tang Guosheng mengangkat tangannya untuk menghentikan Tang Yunpeng yang sedang menatapnya tajam. Baru kemudian dia melihat ke arah Tang Xiu dan berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk ini, Dokter Ilahi Tang." Setelah kembali ke bangsal, Su Jiande melihat Tang Xiu kembali dan dengan cepat bertanya, "Tang Xiu, kamu baik-baik saja?" Tang Xiu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Paman Jiande, aku baik-baik saja." Su Jiande menenangkan diri dari ketegangannya. Dia adalah orang biasa di pedesaan. Semua kerabatnya juga petani setempat. Mereka juga mengira Tang Guosheng tampak agak familiar sebelumnya. Dan sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka pernah melihatnya di TV. Dia adalah salah satu pemimpin besar negara itu. Meskipun dia baik hati, dia ingin mendesak Tang Xiu agar tidak menyinggung orang penting seperti ini. Namun, dia menelan kalimat yang sudah ada di ujung lidahnya. Tang Xiu menunjuk keranjang orang sakit dan berbicara dengan nada lesu. "Lepaskan mantelmu dan tiaraplah dengan wajah menghadap lantai." Tang Guosheng melakukan apa yang diperintahkan dan berbaring di ujung ranjang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Tang Xiu akan memperlakukannya, tetapi dengan gelar dokter ilahi, maka itu pasti bukan lelucon. Jari-jari Tang Xiu menekan titik-titik akupuntur di tengah dada Tang Guosheng dan memijatnya selama setengah menit. Kemudian, ia mengambil alkohol dan kapas alkohol yang diberikan oleh Li Hongji dan memijat titik-titik akupuntur tersebut berulang-ulang, sementara jari-jarinya memijat semua titik akupuntur di paru-paru Tang Guosheng. Asma juga dikenal sebagai asma bronkial. Penyakit ini merupakan penyakit peradangan kronis pada saluran udara paru-paru, yang melibatkan berbagai sel dan bagian pernapasan. Jika kondisinya menjadi lebih serius, dapat menyebabkan pneumonia. Peradangan saluran napas kronis seringkali disertai dengan peningkatan hiperresponsif saluran pernapasan, yang menyebabkan mengi berulang, sesak napas, sesak dada, dan batuk. Jika seseorang ingin menyembuhkannya, selain mengobati penyumbatan bronkus, di sisi lain, seseorang harus meredakan peradangan paru-paru. Tang Xiu sebenarnya memiliki metode pengobatan yang lebih efektif. Namun, usia Tang Guosheng sudah lanjut dan tidak cocok untuk pengobatan yang cukup radikal, meskipun efek dari metode pengobatan tersebut sangat baik. Oleh karena itu, Tang Xiu hanya dapat memilih metode yang lembut dengan efek yang sedikit lebih buruk daripada metode pertama. Namun, meskipun metode tersebut lembut, metode tersebut tetap membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Ketika salah satu tangan Tang Xiu mengambil alkohol dan kapas alkohol dari Li Hongji, ia juga menarik tangannya yang lain dari titik akupuntur paru-paru Tang Guosheng. Seiring dengan mengalirnya kekuatan bintang ke telapak tangannya, Tang Xiu mulai memukul punggung Tang Guosheng berulang kali. Setiap pukulan yang dia lakukan, menyebabkan kekuatan bintangnya memasuki tubuh Tang Guosheng, saat dia mengendalikan kekuatan yang melonjak menuju organ dalam, paru-paru dan trakea, hingga kekuatan bintangnya secara bertahap meresap ke dalamnya. Batuk, batuk, batuk. Jika kamu adalah... Batuk yang parah membuat tubuh Tang Guosheng gemetar. Matanya membengkak dan wajahnya memerah. Bahkan urat-urat hijau di dahinya menonjol. Kerumunan di sekitar gemetar saat mereka menyaksikan kejadian itu dan ketakutan setengah mati. Keluarga Tang khususnya memiliki pikiran yang muncul di hati mereka. Tang Xiu telah mengatakan bahwa dia tidak akan mengobati orang tua ini. Namun, mungkinkah dia mengambil kesempatan untuk membalas saat ini, dan kemudian menyebabkan orang tua itu menderita? Sekitar 10 menit kemudian, Tang Guosheng tidak lagi batuk. Tang Xiu perlahan menarik tangannya. Ia kemudian mencuci tangannya dengan air hangat dan berkata dengan acuh tak acuh. Biarkan dokter senior Tiongkok dari rumah sakit membuat resep obat herbal Tiongkok untuk meningkatkan qi dan melembabkan paru-paru. Minum obatnya selama 3 hingga 5 hari. Bagaimanapun, Presiden Li, ia baik-baik saja sekarang, ia sudah bisa dipulangkan. Rumah sakit tidak memiliki cukup bangsal, jadi sebaiknya kita biarkan saja dan tidak menunda pasien lainnya. Ini? Li Hongji ragu-ragu. Tang Guosheng perlahan bangkit dari ranjangnya saat ini sambil duduk di sana, membelai dadanya. Ekspresi gembira samar terungkap di wajah tuanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa napasnya sangat halus, sangat berbeda dari biasanya yang sulit ia hirup. Bahkan otaknya jauh lebih tenang dan jernih dari sebelumnya. Efek yang paling memuaskannya adalah ia bisa merasakan tubuhnya sangat nyaman, seolah-olah ia menjadi beberapa dekade lebih muda. Tubuhnya kini terasa jauh lebih rileks. Tinggalkan rumah sakit dan segera urus formalitas administrasi. Saat ini,
Suara Tang Quosheng membawa lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Li Hongji tidak berani menyinggung Tang Xiu atau Tang Quosheng. Dan sekarang, dia langsung merasa lega dalam hati setelah melihat Tang Quosheng berkompromi. Namun, matanya lebih kagum saat melihat Tang Xiu sekarang. Siapakah Tang Quosheng? Dia adalah salah satu negarawan senior di negara ini. Seseorang dengan status terhormat dan di atas ratusan juta orang. Namun, Tang Xiu berani bersikap seperti itu kepadanya, bahkan Li Hongji pun tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit memujanya. Setelah Tang Xiu merawat Tang Quosheng, dia tidak lagi tinggal di rumah sakit medis Tiongkok. Sekarang, dia hanya punya satu pikiran, segera bergegas ke kampung halamannya di Kabupaten Qinghe untuk menemui ibunya. Sebelumnya, ibunya tidak pernah ingin menceritakan apapun tentang ini kepadanya dan dia juga tidak ingin mengganggu dan membuatnya canggung tentang masalah ini. Namun, sekarang berbeda. Karena pria itu masih hidup dan juga dalam kondisi vegetatif, apapun itu, dia harus menceritakan masalah ini kepada ibunya. Adapun apa yang akan dilakukan ibunya, dia hanya bisa menghormati keputusannya. Dalam perjalanan pulang, dia menelepon Su Ben dan Su Quan, memberitahu mereka untuk tidak pergi ke Star City karena dia ingin mereka berdua menunggunya di desa Su. 2 jam kemudian, Tang Xiu telah kembali ke desa Su. Ketika dia baru saja memarkir mobilnya di luar halaman rumah neneknya, Su Ben dan Su Qian keluar dari rumah. Tang Xiu. Su Quan memanggilnya. Tang Xiu melambaikan tangan padanya dan berkata, "Kalian berdua tunggu aku di luar. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan ibuku. Setelah kita bicara, aku akan mengobrol dengan kalian berdua." Baiklah. Su Ben dan Su Quan mengangguk pada saat yang sama. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 260, Keputusan yang tidak terduga. Star City, di ruang makan keluarga Long. Di dalam kamar presidensial yang mewah, Tang Quosheng duduk tegak di sofa ruang tamu. Ia telah berhenti merokok selama puluhan tahun, tetapi sekarang ia masih merokok. Meskipun anak-anaknya telah mencoba menghentikannya, mereka tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, alis di wajah tuanya berkerut dalam saat ia sesekali melihat ponselnya di meja kopi di depannya. Dia sedang menunggu hasil investigasi yang telah dia perintahkan untuk dilaksanakan setelah dia meninggalkan rumah sakit medis Cina Star City. Dering, dering, dering. Nada dering ponselnya akhirnya berbunyi. Panggilan itu ditunggu-tunggu oleh Tang Quosheng dengan cemas. Laporan. Tang Quosheng mematikan rokoknya dengan susah payah sambil meraih ponsel dan menjawab panggilan. Ekspresi dan suaranya sangat serius. Kemudian terdengar suara yang terkirim melalui teleponnya. Kepala senior, kami telah menyelidiki informasi Tang Xiu dengan jelas. Dia berusia 20 tahun ini, dengan prestasi akademik yang sangat baik dan merupakan peraih nilai tertinggi mata pelajaran sains di Provinsi Shuangqing tahun ini. Kampung halamannya adalah desa Su di Kabupaten Qinghe, tidak memiliki ayah, dibesarkan oleh ibunya, Su Lingyun. Dia juga masih memiliki seorang nenek di kampung halamannya. Ketika Tang Quosheng mendengar bahwa Tang Xiu benar-benar berusia 20 tahun, dia tiba-tiba berdiri. Tubuh tuanya tidak bisa menahan gemetar saat mendengar nama Su Lingyun. Dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa Tang Xiu adalah cucunya. Usianya pas. Orang tua tunggal. Semuanya pas. Su Lingyun, dengan karakter terakhir Little Yun, juga bertepatan dengan nama yang diucapkan oleh putra bungsunya. Tang Quosheng tidak percaya ada begitu banyak kebetulan. Setelah mendengarkan laporannya. Setelah waktu yang lama berlalu, dia perlahan-lahan duduk kembali di sofa. Matanya agak basah, ekspresinya rumit. Dia sangat menyadari kebencian dan kemarahan Tang Xiu, dan juga mengerti mengapa dia seperti itu. Kejadian yang menimpa putra bungsunya terlalu tiba-tiba, begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa mengaku kepada Su Lingyun. Namun, dia tidak tahu atau mengerti mengapa Su Lingyun tidak pergi ke Beijing untuk mencari keluarga Tang setelah bertahun-tahun. Mungkinkah dia tidak yakin bahwa dia adalah keturunan keluarga Tang, yang berarti dia sudah menjadi menantu keluarga Tang? Tang Yunpeng, yang berdiri di samping, dapat melihat ekspresi rumit di wajah ayahnya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ayah, apa hasilnya? Tiba sehingga dia tidak bisa mengaku. Tang Quosheng perlahan mengangkat kepalanya sambil menatap anak-anak dan keponakannya di depannya. Ia lalu mengangguk dan berkata, "Aku tidak salah.
Tang Xiu benar-benar putra dari adik bungsumu, cucuku. Tang Yunpeng dengan cepat menjawab. Tapi usianya. Tang Guosheng berkata. Dia tidak mau mengakui kami dan menggunakannya sebagai alasan. Usianya yang sebenarnya adalah 20 tahun dan dia tinggal bersama ibunya dan tidak memiliki ayah. Dia tumbuh di desa Su sejak kecil bersama keluarga dari garis ibunya. Saat ini, Tang Yunpeng, Tang Min, dan Tang Dong mengerti. Tang Yunpeng berkata dengan nada berat. Ayah, karena dia adalah keturunan keluarga Tang, kita tidak bisa mengabaikannya. Apapun yang dia inginkan, kita harus membawanya kembali ke Beijing bersama kita untuk bersujud di depan kuil leluhur kita dan mengakui leluhur dan garis keturunannya. Selain itu, dia juga memiliki keahlian medis yang luar biasa. Dia bahkan dapat menyembuhkan asma kronis yang telah Anda derita selama bertahun-tahun. Mungkin, dia benar-benar memiliki keyakinan untuk menyelamatkan Yunde dari komanya. Tang Guosheng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Baginya untuk mengenali leluhur dan garis keturunannya itu perlu. Itu yang aku tahu. Namun, aku khawatir itu bisa menjadi proses yang sangat sulit. Kamu juga melihat seberapa dalam kebencian yang dia tunjukkan ketika dia mengidentifikasi identitas kita. Akumulasi kebencian selama 20 tahun, bukanlah sesuatu yang bisa memudar dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, apalagi fakta bahwa dia telah menyembuhkan asmaku, hanya saja kehidupan yang sepi dan terabaikan yang telah dilalui ibu dan anak itu, yang kupercaya itu adalah dosa kita, karena mereka telah menderita begitu banyak kesulitan dan penderitaan selama bertahun-tahun. Keluarga Tang kita memang tidak memiliki kualifikasi dan hak untuk menanyakan apapun padanya. Lalu, bagaimana kita harus melanjutkan ini, Ayah? Setelah merenung sejenak, Tang Min bertanya. Tang Guosheng menjawab dengan nada berat. Saya akan pergi ke Kabupaten Qinghe sendiri. Pergi dan siapkan mobil untuk saya. Aku ikut juga. Aku ikut juga. Tang Yunpeng dan Tang Min berteriak serempak. Tang Dong pun membuka mulutnya. Namun karena takut pamannya, Tang Guosheng akan menegurnya, dia menahan keinginannya itu dengan kuat. Tang Guosheng menggelengkan kepalanya. Min kecil, kau akan pergi bersamaku. Sedangkan kau, Yunpeng, karena keluarga Tang kita berada dalam situasi yang sangat tidak stabil karena penyakitku, kau harus kembali ke ibu kota dan membantu paman ketigamu menstabilkan situasi di sana. Selain itu, masalah dengan tong kecil harus diselesaikan secepat mungkin. Bahkan jika kita harus menukarnya dengan sebagian bunga yang diinginkan pihak lawan, dia harus mengambil posisi itu. Secara keseluruhan, retret ini akan sangat membantu rencana tata letak keluarga Tang kita sebelumnya. Ini dimengerti? Tang Yunpeng ragu sejenak sebelum dengan enggan menyetujui. Di desa Su, Kabupaten Qinghe. Tang Xiu memasuki halaman rumah neneknya dan dia melihat ibunya sedang mencuci pakaian neneknya sementara Su Xiangfei membantunya mencuci. Xiuer, bukankah kau bilang padaku bahwa kau tidak akan kembali untuk sementara waktu? Bagaimana mungkin? Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Su Lingyun saat ia melihat Tang Xiu. Sambil menatap Su Xiangfei dengan punggung matanya, Tang Xiu kemudian menjawabnya. Bu, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Ayo kita cari tempat yang tenang. Hal penting apa? Tanya Su Lingyun dengan ekspresi bingung. Tang Xiu berjalan ke kamar samping tempat dia tinggal dan berkata, Ibu, tolong ikuti aku dan ibu akan mengetahuinya. Namun, ibu harus siap secara mental. Dan tolong jangan gelisah apapun yang ibu dengar dariku. Su Lingyun tertawa terbahak-bahak. Kau, nak, kenapa kau bertingkah misterius sekali? Baiklah, aku janji aku tidak akan marah. Di dalam ruang samping. Tang Xiu menutup pintu dari dalam sambil melepaskan persepsinya dan mendapati bahwa Su Xiangfei tidak datang untuk menguping secara diam-diam, tetapi duduk di tempat ibunya baru saja pergi dan terus mengeringkan pakaian yang sudah dicuci. Dia kemudian menganggukkan kepalanya sambil berbalik untuk melihat Su Lingyun, berkata, Bu, aku baru saja bertemu beberapa orang hari ini. Su Lingyun bingung antara harus menangis atau tertawa. Kamu baru saja bertemu dengan beberapa orang, mengapa kamu perlu melapor kepadaku? Benar? Apakah orang-orang dari universitas-universitas top di Tiongkok itu ingin memberimu ranting zaitun karena kamu adalah peraih nilai tertinggi untuk mata pelajaran sains di Provinsi Shuangqing tahun ini? Aku juga mendengar bahwa banyak universitas akan berlomba-lomba dan berjuang untuk menerima peraih nilai tertinggi CET dari setiap provinsi setiap tahun. Tang Xiu menjawab dengan sungguh-sungguh. Bu,
Orang-orang yang kutemui bukanlah mereka yang berasal dari universitas ternama. Mereka, semuanya bermarga Tang. Su Lingyun menatap kosong sejenak ketika kulitnya berubah drastis dan menjadi pucat. Tang Xiu melanjutkan dengan nada berat. Ada juga seorang lelaki tua. Namanya Tang Kuosheng. Begitu pula putra sulungnya, Tang Yunpeng, putrinya, Tang Min, dan keponakannya, Tang Dong, yang datang dari ibu kota. Mereka adalah keluarga Tang dari Beijing. Tubuh Su Lingyun bergetar. Jika dia tidak segera berpegangan pada dinding, dia pasti sudah jatuh ke lantai. Wajahnya berubah sangat muram, dengan ketakutan yang berkilauan di matanya. Tang Xiu memegang lengannya, membawanya duduk di tepi tempat tidur. Baru setelah itu dia melanjutkan. Bu, kurasa ibu perlu memberitahuku sesuatu tentang ini. Tentu saja, masih banyak hal yang belum kuceritakan padamu, seperti berita tentang dia. Berita tentang dia? Mata Su Lingyun menyipit hebat, ekspresi yang tak terbayangkan terpancar dari matanya. Dia, masih hidup? Tang Xiu tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa ibunya butuh waktu untuk mencerna berita itu. Setelah waktu yang lama, ekspresi gelisah dan terganggu menutupi wajah Su Lingyun, disertai beberapa harapan di dalamnya saat dia berbisik. Dia, di mana dia? Beijing, jawab Tang Xiu lemah. Rasa kehilangan yang mendalam terungkap di wajahnya sementara air mata kristal bening mengalir di matanya. Dia menggigit bibir bawahnya sambil bergumam. Dia tidak mati? Kenapa dia tidak datang mencari kita? Dia jelas tahu bahwa aku hamil saat itu. Tang Xiu memotongnya. Dia telah koma selama 20 tahun, dalam kondisi vegetatif. Apa? Su Lingyun terguncang dan terkejut mendengar berita Tang Xiu. Menatapnya dengan linglung, dia tampak tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dalam keadaan vegetatif? Selama 20 tahun? Dia? Dalam sekejap, Su Lingyun menangis terseduh-seduh. Rasa sesal yang mendalam muncul dalam dirinya, menyesal tidak pergi ke ibu kota. Dia jelas tahu bahwa keluarganya ada di sana, tetapi mengapa dia tidak pergi ke sana untuk mencarinya? Tang Xiu memeluknya dengan lembut sambil menepuk punggungnya dan berkata, Bu, aku selalu tahu bahwa ibu adalah wanita yang kuat sejak aku masih kecil. Ibu mungkin terlihat lemah lembut di luar, tetapi sebenarnya ibu memiliki hati yang ulet dan kuat. Tolong jangan menangis, dan ceritakan semua tentang tahun itu kepadaku. Su Lingyun menangis terseduh-seduh selama beberapa saat. Setelah itu, barulah ia mengangkat wajahnya yang berkaca-kaca dan berlinang air mata, berbicara dengan nada getir dan menyakitkan. Dulu, ia mendapat telepon dari rekan-rekannya untuk pergi keluar. Jadi ia berkata bahwa ia akan pergi minum-minum. Saat itu, aku tidak menganggapnya serius tetapi menunggunya. Kemudian aku menunggu selama sehari, 2 hari, 3 hari. Saat itu dia menghilang, bahkan tanpa kabar. Aku melapor ke polisi, tetapi tidak ada hasil apapun. Aku selalu percaya dia tidak akan meninggalkan kita, jadi kupikir dia telah meninggal di suatu gang gelap. Setelah itu, Su Shangwan membawaku pulang dan aku tinggal di sana sampai kau lahir. Setelah melahirkanmu, aku tidak putus asa dan ingin pergi ke ibu kota untuk mencarinya dan keluarga Tangnya. Tetapi, aku tidak berani. Aku takut. Tang Xiu menghela nafas diam-diam. Kau takut aku akan dibawa pergi oleh keluarga Tang, bukan? Su Lingyun mengangguk pelan dan menjawab di tengah tangisannya. Keluarga Tang di Beijing adalah keluarga kaya dan memiliki kekuatan serta pengaruh yang menakutkan. Jika mereka tahu bahwa aku memiliki putra Tang Yunde, aku takut mereka akan merebutmu dariku. Aku sudah kehilangan seorang suami, aku tidak akan sanggup kehilangan putraku sendiri. Jadi selama ini, kamu tidak pernah berpikir untuk pergi ke Beijing? Tanya Tang Xiu. Xiuer, apakah kamu ingat sebelum kamu masuk SMP? Setiap tahun aku bilang aku harus pergi ke kota tetangga untuk menemui saudara-saudara kita. Padahal, di mana aku punya saudara di kota-kota tetangga? Pada dasarnya aku menghabiskan semua uang yang sedikit yang aku tabung untuk mencari berita tentang ayahmu. Selama lebih dari 1 dekade aku pergi ke sana setiap tahun. Aku bahkan pergi ke kediaman lama keluarga Tang ratusan kali. Namun aku hanya berani mengamati tempat itu secara diam-diam dari jauh. Namun, aku tidak pernah mendengar seorang pun menyebutkan tentang ayahmu dan tidak pernah sekalipun aku melihatnya, kata Su Lingyun dengan ekspresi getir dan sedih. Tang Xiu tiba-tiba menyadari dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bu,
Aku rasa ibu telah melakukan hal yang benar. Aku merasa bahagia dibesarkan oleh ibu, menerima dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Tapi apa? Su Lingyun akhirnya berhenti menangis dan bertanya. Tang Xiu menjawab. Tapi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Su Lingyun menjawab tanpa berpikir. Aku akan pergi menemui ayahmu. Aku percaya padanya. Selama dia tidak meninggal, tidak akan ada kesulitan. Dia telah koma, terbaring di ranjang dingin selama 20 tahun, tanpa aku berada di sisinya untuk merawatnya. Karena itu, selama dia masih hidup, aku akan tinggal bersamanya selama sisa hidupku dan merawatnya. Bab 261, mengunjungi dan mengundang secara pribadi. Tang Xiu berkata dengan ekspresi tenang. Bu, aku menghormati pilihanmu dan aku akan mengakui pria itu sebagai ayahku. Namun, ibu tahu betul bahwa aku sama sekali tidak memiliki sedikit pun rasa sayang keluarga terhadap keluarga Tang. Keluarga dan akarku ada di tempat ini. Su Lingyun terdiam cukup lama, lalu mengangguk tanpa suara. Tang Xiu berbicara lagi. Lalu, kapan kamu akan menemuinya? Seolah menyadari sesuatu, Su Lingyun tiba-tiba meraih lengan Tang Xiu dengan ekspresi gugup dan gelisah di wajahnya. Xiuer, ibu tahu kamu seorang dokter, dan aku juga mendengar bahwa kamu sangat ahli dalam hal itu. Kamu, apakah kamu bisa menyembuhkan ayahmu? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apapun secara spesifik tentang kondisinya, jadi aku akan langsung mengambil kesimpulan liar sekarang. Jejak kekecewaan terlihat di mata Su Lingyun. Namun, dia tetap mengangguk dan berkata, Xiuer, biarkan Xiang Fei menjaga nenekmu di rumah. Kita akan pergi ke Beijing sekarang. 20 tahun telah berlalu, dan dia belum pernah sekalipun melihat suaminya. Mendengar berita bahwa suaminya masih hidup, Su Lingyun berharap dia bisa memiliki sayap untuk segera terbang ke Beijing untuk menemuinya. Semakin dia menunda, semakin besar penderitaannya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Bu, kurasa kita masih harus menunggu beberapa saat, karena aku merasa akan ada orang yang datang untuk mengundang kita ke Beijing. Su Lingyun menatapnya kosong dan bertanya dengan ekspresi bingung. Siapa yang ingin mengundang kita ke sana? Keluarga Tang, jawab Tang Xiu. Ekspresi Su Lingyun berubah. Ia menyimpan rasa waspada terhadap keluarga Tang selama 2 dekade, bersamaan dengan rasa takut mereka akan membawa pergi putranya. Ia takut putranya tidak akan dekat dengannya lagi. Namun, kini ia tidak takut lagi. Putranya telah tumbuh dewasa, dan kasih sayang di antara mereka tidak akan pernah terenggut baik oleh ketenaran maupun kekayaan. Xiuer, mengapa kamu begitu yakin bahwa keluarga Tang akan datang mengundang kita? Tang Xiu menjawab dengan lemah. Bu, mereka ingin kita mengakui leluhur, dan mereka juga ingin aku menyelamatkannya. Su Lingyun berpikir sejenak sebelum berkata perlahan. Xiuer, bagaimanapun juga, kau adalah keturunan mereka, dan juga bagian dari garis keturunan keluarga Tang. Jadi, kau seharusnya mengakui leluhurmu. Tang Xiu mencibir. Kenapa harus? Karena darah keluarga Tang mengalir di nadiku? Kalau aku punya pilihan, aku lebih suka darah Su mengalir di dalam diriku. Bu, mereka hanyalah orang asing di mataku, sedangkan aku selalu enggan berhubungan dengan orang asing. Dan Bu, aku menghargai pilihanmu, jadi aku harap kamu juga bisa menghargai pilihanku. Su Lingyun membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah putranya. Akhirnya, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya dan membiarkan Tang Xiu mengikuti keputusannya. Xiuer, pergilah. Aku ingin menenangkan diri dulu. Jika keluarga Tang tidak datang hari ini, kita akan pergi ke ibu kota besok, kata Su Lingyun. Tang Xiu mengangguk dan keluar dari kamar. Saat melihat Su Xiangfei sedang mencuci di halaman, dia terdiam sejenak sebelum menghampirinya. Dia lalu mengeluarkan setengah bungkus rokok dari sakunya, dan mengeluarkan satu untuk diberikan kepadanya. Dia menyalakan rokok mereka dan mengisapnya dalam-dalam. Setelah itu, dia bersandar di pohon di samping Su Xiangfei dan berkata dengan tenang. Bisakah kau ceritakan bagaimana kau menemukan jawabannya? Su Xiangfei menjepit rokok dengan tangannya yang basah sambil memaksakan senyum. Bukan aku yang menemukan jawabannya. Ayahku yang membuatku menyadarinya. Kebajikan akan dihargai dan hukuman juga akan menimpa orang jahat, sedangkan beberapa orang harus bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan.
Aku melihat itu mirip dengan apa yang pernah kulakukan padamu. Kalau bukan karena kerja keras polisi, mungkin sekarang kau yang akan dipenjara. Hanya ini? Tanya Tang Xiu dengan ekspresi tenang. Su Xiangfei menggelengkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya, aku memang membencimu sebelum aku kembali. Lagi pula, kau memang kejam. Kau telah menghancurkan keluargaku dan juga menghancurkan sisa hidup ayahku. Namun, ketika aku diam-diam menguping pembicaraan antara kau dan Bibi, barulah aku menyadari betapa konyolnya aku. Tang Xiu mengangguk. Setelah hening sejenak, dia berkata perlahan. Ulangi tahun ketiga sekolah menengahmu lagi. Setelah itu, ikuti ujian CET tahun depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang kesejahteraanmu, ibuku akan menjagamu. Su Xiangfei tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya sangat cerah. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan nilai akademisku, aku khawatir aku hanya bisa diterima di universitas biasa. Mustahil bagiku untuk masuk ke universitas ternama bahkan jika aku harus mengulang tahun ketiga sekolah menengahku lagi. Aku sudah berpikir cukup matang, dan aku akan tinggal di sini sampai luka nenek pulih sepenuhnya. Kemudian, aku akan meninggalkan Kabupaten Qinghe dan pergi keluar untuk hidup sendiri, mengandalkan kemampuanku. Terlepas dari seberapa baik aku menjalani hidup nanti, aku akhirnya akan kembali ke keluarga Su, ke asalku. Kalau begitu tuliskan nomor ponselku. Aku harap kau menghubungiku hanya jika kau terpaksa, kata Tang Xiu. Su Xiangfei mengangguk tanpa suara. Tang Xiu tidak berbicara lagi. Dia menghirup napas dalam-dalam lalu berjalan menuju luar halaman. Tang Xiu. Su Ben dan Su Quan yang melihat Tang Xiu keluar pun segera memanggilnya. Ngomong-ngomong, kalian berdua harus tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Untuk sementara, aku tidak bisa kembali ke Star City. Aku harus pergi ke Beijing untuk mengurus beberapa hal. Saat aku kembali ke Star City dari ibu kota, aku akan menghubungi kalian lagi. Su Quan menjawab sambil tersenyum. Itu akan bagus sekali. Awalnya, kakak Ben dan aku juga berencana untuk berangkat ke kota bintang beberapa hari kemudian. Karena kamu membutuhkan rumput naga perak itu, kami juga ingin mendapatkannya. Bersambung ke episode 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.